untuk lokakarya kemarin, apakah sudah dilaporkan di LMS ya? Jadi sudah tidak ada PR lagi buat Bapak Ibu ya. Sehingga untuk PI 7 dan lokakarya 8 ini bisa kita lakukan ya. Baik untuk PI 7 temanya adalah rencana belajar mandiri setelah mengikuti PGP. Ini sudah mulai ini ya Bapak Ibu, mereka sudah terkait dengan apa yang dia dapatkan, harapannya dia mampu mengambil peran sebagai menggerakkan ya, menggerakkan komunitas sehingga dia belajar mandiri itu adalah bagian dari pembiasaan yang harus dilakukan oleh PGP. Fokus pendampingannya terkait dengan pengisian survei 3.600, nanti instrumen itu sudah diisi oleh kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan muridnya. Dan refleksi perubahan pembelajaran selama ini seperti apa? Ini sudah lebih dari 8 bulan ya. Kemudian untuk refleksi penerapan di komunitas praktisi, sudahkah berdampak ya? Ini perlu kita refleksikan kembali, implementasi di sekolah maupun di kelasnya GKP. Berikutnya adalah mendiskusikan rencana belajar mandirinya setelah PGP lulus ya atau selesai, kemudian kan evaluasi dan RTL-nya. Jadi output dari pendampingan yang akan Bapak Ibu lakukan, yang pertama adalah instrumen pengisian hasil survei 3.600, kemudian adanya catatan-catatan Bapak Ibu, perubahan pembelajaran CGP setelah sekian ya Bapak Ibu ya, lebih dari 8 bulan gitu ya. Kemudian catatan penerapan di komunitas praktisinya seperti apa? Di sekolahnya seperti apa? Apakah sudah didesiminasikan ya kepada rekan sejawatnya dan bagaimana dampaknya terhadap kelas dan sekolahnya. Berikutnya adalah instrumen penilaian rencana tindak setelah pasca pendidikan guru ini. Jadi kegiatan dari nanti akan ditindaklanjuti ke Lokakarya 8. Oleh karena itu, menyiapkan rencana CGP untuk pengembangan dirinya dan pengembangan program. Kemarin di Lokakarya 7, mereka sudah mendapatkan masukan-masukan, bahkan dari rekan CGP-nya dan dari tamu-tamu ya, sudah menyiapkan pengembangan program, revisi program itu sudah dilakukan ya. Termasuk pengembangan dirinya, baik dilakukan secara mandiri ataupun di komunitas praktisi. Kemudian berikut adalah bagaimana strategi pelibatan warga sekolah dalam melaksanakan program yang kepada murid. Mulai dari pembelajaran di kelasnya dengan PSE, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pengalamannya di-share-kan kepada rekan-rekan lainnya dan memberikan dampak kepada peserta didik atau tidak. Nih, jadi ada upaya-upaya untuk melibatkan warga sekolah. Kemudian langkah-langkah pendampingan Bapak Ibu di bagian awal nanti, seperti biasa Bapak Ibu menyapa dan menanyakan kabar dari GGP Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu memastikan bahwa GGP itu sudah mengumpulkan instrumen survei feedback 3.600 sesuai dengan responden yang sudah ditentukan. Di awal itu sudah pernah juga dilakukan ya Bapak Ibu ya. Nah ini kan sudah mendekati akhir dari program BGP ini. Adakah
dari survei sebelumnya yang beberapa lokakarya ya pada waktu pendampingan dulu, dengan yang sekarang ada perubahan atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian menyiapkan instrumen penilaian rencana tindaknya, ini di lampiran 7.1 dan menanyakan apa saja program yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Dan hal-hal yang sudah dianggap merupakan capaian untuk 1 bulan. Dan Bapak Ibu tentunya akan memberikan apresiasi atas kemajuan-kemajuan dari CGP. Di bagian inti, Bapak Ibu akan menjelaskan fokus dari tujuan pendampingan 7. Setelah itu, Bapak Ibu merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini. Perubahan-perubahan apa setelah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasinya, PSE-nya, adakah yang perlu ditindaklanjuti ke depannya, bagaimana perasaan mereka ya, ini perlu kita gali ya, kita refleksikan. Berikutnya Bapak Ibu juga akan merefleksikan penerapan komunitas praktisi yang sudah dirintis dan bagaimana dampaknya untuk rekan sejawatnya. Nah, ini perlu kita dampingi mereka gitu ya. Betul-betul bagaimana komunitas praktisi. Karena ini juga nyambung dengan kegiatan-kegiatan lain Bapak Ibu ya. Di komunitas praktisi ini akan kelihatan sudah melakukan atau tidak gitu ya. Kemudian diskusi rencana belajar mandiri setelah PGP selesai. Ini rencananya seperti apa? Jangan sampai setelah PGP ini tidak ada upaya-upaya untuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas diri. Kemudian Bapak Ibu di bagian akhir pendampingan, Bapak Ibu akan memberikan apresiasi termasuk terkait dengan praktek baik yang sudah dilakukan, capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh CGP kita. Kemudian memberikan motivasi dan apresiasi terhadap perubahan-perubahan baik sekecil apapun ya. Kemudian mencari teman dan dukungan dari komunitas praktisi jika ada ya, kemudian terkait dengan melakukan refleksi dan pembelajaran berkelanjutan baik untuk dirinya ataupun untuk mengambil peran untuk selanjutnya ya, peran sebagai untuk menggerakkan komunitas. Kemudian berikutnya adalah pengajar praktek meminta CGP mengisi instrumen survei feedback 3.600 di LMS. Dan Bapak Ibu bisa mengingat jangan lupa untuk melakukan penilaian terhadap proses refleksi CGP berdasarkan rubrik yang ada di lampiran 0.1. Itu silakan Bapak Ibu nanti di LMS ya. Berikutnya Bapak Ibu akan melakukan penilaian rencana tindak setelah CGP itu lulus ya, lulus program ini ya, rencana tindaknya apa yang dilakukan di LMS. Kemudian Bapak Ibu termasuk menuliskan jurnal pendampingan dalam LMS dan mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya seperti apa. Dan di akhir pendampingan Bapak Ibu perlu juga mencatat dalam jurnal komunikasi di LMS hal-hal terkait dengan pembelajaran daringnya seperti apa yang perlu diketahui oleh fasilitator. Karena fasilitator itu taunya hanya secara daring, tidak tahu perkembangan di lapangan seperti apa. Kalau tidak ada komunikasi dengan Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu tuliskan catatan di dalam jurnal komunikasi di LMS untuk berkomunikasi dengan fasilitator. Baik, ini terkait dengan PI Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan monggo. Nah, silakan yang sudah raise hand. Assalamualaikum Ibu. Halo, Waalaikumsalam. mau saya tanyakan terkait survei 360 derajat untuk
umpan balik di rekan guru, Ibu. Tadi ketika saya buka di LMS, itu ada angka 1, 2, 3, 4, tapi tidak ada keterangannya untuk umpan balik rekan guru. Nah, itu apakah sama seperti yang ada di siswa? Jadi, angka 1 itu menunjukkan tidak pernah, angka 2 sesekali, angka 3 sering, angka 4 selalu. Iya, sama, Bun. Oh, sama nggih, Ibu? Nggih Nggih. nggih. Nggih nggih. Jadi Matur skor nuwun. tertingginya 4, nggih. Oh, ngoten. Nggih. Itu tidak mempengaruhi hasil nilai nggih, Ibu, nggih? Maksudnya gimana, Bu? Kan itu skornya kan Ini di 4 LMS ya? ya, di LMS. Kan artinya tidak keterangannya tidak muncul di iya, LMS. keterangannya tidak muncul di LMS Ya. untuk keterangan 1, 2, 3, 4. Berarti sama nggih seperti pengisian di siswa Nggih. angka 1. Oh, nggih, siap nggih. Matur nuwun, Ibu. Bapak Ibu bisa diundi ini hardnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih mudah gitu ya. Di-share-kan kepada CGP-nya kan sudah mengetahui ya? Nggih, sampun. Nggih, baik. Nggih. Pak Suryo, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena mengganggu koneksi. Yang ingin saya tanyakan adalah CGP saya itu ada menjadi posisinya sekarang menjadi kepala sekolah. Kemudian umpan balik yang ada di dalam perangkat itu dilakukan umpan balik dari kepala sekolah. Mohon arahan apa yang harus dilakukan ketika CGP saya sudah menjadi kepala sekolah. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau CGP-nya sudah menjadi kepala sekolah, otomatis Bapak Ibu atasannya dari kepala sekolah kan pengawas ya. Nah, silakan nanti CGP-nya minta umpan baliknya dari atau penilaian dari pengawas pembinanya, Pak. Siap, Ibu. Baik, terima kasih Pak Suryo. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi ada yang sudah resen. Bu Ambar, monggo Bu Ambar. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan instrumen survei feedback 360 itu, kita PI besok tinggal sebelumnya sudah CGP sudah mengumpulkan, ya, jadi kita tidak perlu ketemu lagi seperti di PI berapa dulu kan kita harus ketemu dengan siswa, ketemu dengan kepala sekolah, rekan gurunya. Kalau yang untuk besok kita cukup menunggu CGP-nya mengisi di LMS, Ibu. Gitu. Bapak Ibu, baik. Bapak Ibu, ini sebentar saya kebetulan nggak bisa buka LMS-nya. Bapak Ibu, untuk survei 3.600 ini mereka mengisinya 3.600 ya. Ya, baik. Bapak Ibu, untuk itu untuk kepala sekolah, kemudian siapa namanya? Siswa rekan guru, ya. Siswa. Nah, rekan guru. Harapannya itu adalah mengisinya dengan hard copy dulu gitu ya, baru nanti bisa dimasukkan ke sana. Nggak mungkin kalau ini langsung LMS kan nggak mungkin. Dan di LMS itu sudah berupa ini ya. Nah, kan ini akan dibawa di dalam Lokakarya 8. Begitu ya Bapak Ibu ya? Kita tidak perlu ketemu dengan kepala sekolah, rekan guru dan siswanya lagi ya Bu? Nggih, jadi mereka yang menyebarkan. Jadi Ibu datang itu sudah ada gitu. Sudah ada gitu ya. Nggih. Jadi tinggal merefleksikan hasilnya seperti apa gitu ya, dengan umpan balik dengan 4P itu Bapak Ibu ya. Apa yang perlu ditingkatkan. Kita sudah pegang data hasilnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Baik, waalaikumsalam. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Ada Ibu Umi, monggo Bu Umi. Terima kasih Bu Zaimatus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf kalau saya on kamera. Pertanyaan saya begini Ibu,
bahwa untuk nanti setelah pelaksanaan PI ini kita akan mengisi di LMS. Nah, itu tadi disampaikan oleh Bu Zaimatus, jika ada kendala-kendala, ini untuk komunikasi dengan fasilitator bisa menuliskan melalui LMS. Nah, itu wajib atau tidak? Karena selama ini yang saya alami, saya kendala itu tidak saya tuliskan di LMS, namun kami by WA untuk ada salah satu CGP yang mungkin memiliki masalah dengan LMS. Dan di dalam mengerjakan mungkin yang kurang dan sebagainya, atau progresnya CGP itu kami hanya melalui WA, tidak melalui di dalam LMS tersebut. Nah, itu apakah diperbolehkan? Terima kasih. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, yang dimaksudkan di sini adalah catatan jurnal komunikasi ya. Catatan jurnal komunikasi di LMS terkait dengan hal-hal pembelajaran dari oleh fasilitator gitu ya. Jadi Pak Ibu terkait dengan hal ini, komunikasi dengan fasilitator itu kan bisa dengan menggunakan apa, yang di LMS itu adalah jurnal komunikasi tersebut. Sehingga itu akan tercatat, terekam gitu loh Bu, terekam. Pun nanti Bapak Ibu dengan dengan telepon dan sebagainya itu silakan monggo. Kan tujuannya adalah, apa yang dilakukan oleh CGP kita itu sudah terekam di LMS ya. Jadi catatan pembelajarannya seperti apa, kemudian pada waktu Bapak Ibu mendampinginya, perkembangannya seperti apa, itu bisa dikomunikasikan lewat jurnal komunikasi tadi dengan fasilitator. Seperti itu ya Bu ya? Oke Bu, terima Oke. kasih. Kalau memang Ibu dengan WA atau telepon langsung ya monggo gitu ya. Nah, ini kalau terkait dengan CGP yang bermasalah gitu kan, Bapak Ibu sudah ada catatan gitu. Ada komunikasi lah dengan terkait dengan yang lain ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa yang mulai mengeluhkan dengan CGP-nya ya, nilainya terkait nilai, kemudian sudah mulai tidak bersemangat ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, silakan nanti dikomunikasikan kepada fasilitatornya dulu, upaya-upaya yang akan Bapak Ibu lakukan seperti apa, baru nanti bisa dikomunikasikan ke kami. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Umi sudah, Saya, Pak Bu. Wiono, monggo Pak Wiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau Waalaikumsalam. menanyakan Ibu Zaimatus untuk pengisian itu survei 360 derajat itu waktu pengisiannya saat PI atau di waktu yang lain begitu. Karena untuk instrumennya sudah saya kirim kepada CGP. Ini sudah dituliskan, tinggal mengisikan di LMS begitu Bu. Jadi pengisiannya saat PI atau mungkin waktu yang lain. Iya, baik, bagus sekali Pak Wi. Jadi kalau Bapak Ibu pas ke sana, otomatis kan terbatas ya waktunya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa titipkan ke CGP-nya, kemudian untuk disebarkan ke responden. Dan untuk cross check kan Bapak Ibu bisa melakukan wawancara pada waktu datang ke sana untuk cross check gitu ya. Cross check ke siswanya ataupun ke teman-teman guru atau ke kepala sekolah. Tapi Bapak Ibu kalau untuk ke siswa kan butuh waktu ya Bapak Ibu ya. Dan jumlahnya misalnya tiap-tiap kelas diambil berapa gitu. Kemudian ke beberapa guru juga membutuhkan waktu. Tapi pada waktu Bapak Ibu datang ke sana bisa juga untuk untuk mengecek apakah dari yang sudah dituliskan itu Bapak Ibu ada atau tahu apa jawaban dari atau respon dari kepala sekolah, respon langsung dari guru-gurunya dan murid. Itu pun sampel saja Bapak Ibu. Ya, 1 atau 2 dari guru gitu ya.
kemudian dari muridnya juga sampel saja. Tapi kalau yang di angketnya itu semakin banyak kan semakin bagus ya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu harus terima ada kasih. waktu PI kan waktunya habis gitu ya. Jadi tinggal Ya, Bapak Ibu tinggal cross check aja. cross check aja. Nggih. Oke. Terima kasih Jadi Bu. setelah itu Bapak Ibu bisa langsung ini dilihat gitu ya bagaimana jawaban-jawaban mereka. Bahkan kalau sudah tahu hasilnya kan malah enak, refleksi CGP bisa langsung merefleksikan kekuatan di mana, mana saja yang perlu ditingkatkan, upaya-upaya apa yang akan dilakukan, dan itu terkait dengan pengembangan dirinya ataupun terkait dengan komunitas praktisi. Demikian pula dengan program lanjutannya seperti apa. Ini harus kita tekankan karena kemarin di Lokakarya Bapak Ibu, Lokakarya 7 terkait dengan misalnya Bakja itu harus dikuatkan kembali ya Bapak Ibu. Terkait dengan Bakja. Baik, oke. Masih ada yang resen? Sudah cukup ya? Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kemarin Bapak Ibu sudah menuliskan terkait dengan langkah-langkah untuk Lokakarya. Jadi mungkin Bapak Ibu sendiri akan lebih afdol kalau menyampaikan ya. Ini dari saya ini ya.